Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Umi Saadah. Saya tutor mata kuliah materi kurikuler Fisika SMA Universitas Terbuka. Kali ini saya mau menyampaikan topik mengenai benda tegar. Nah, benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk setelah diberikan gaya rotasi. Selama berotasi, partikel-partikel di dalam benda tegar bergerak dalam ruang yang memiliki lintasan lingkaran sehingga posisinya tetap relatif satu sama lain. Benda tegar memiliki inersia dan momen inersia. Walaupun benda tegar dianggap tidak mengalami deformasi atau perubahan bentuk ketika diberikan gaya, pada kenyataannya tidak ada benda tegar sempurna. Ketika benda diberikan gaya, benda akan berubah bentuk walaupun sedikit. Benda tersebut akan mengembalikan perubahan bentuk ke keadaan semula dengan memberikan kembali besar gaya yang bekerja dengan arah yang sebaliknya. Fenomena ini mematuhi hukum Newton ketiga, sehingga sebutan benda tegar ditujukan untuk sebuah benda yang perubahan bentuk dan dimensi akibat gaya eksternal yang bekerja sangat kecil, sehingga dapat diabaikan. Walaupun gaya yang dihasilkan mungkin tidak diabaikan. Contohnya meja, kursi, bola, dan lain-lain. Ini saya berikan contoh soal mengenai benda tegar. Ini contoh soal yang pertama, yaitu sebuah roda radius 4,1 meter berputar sehingga sebuah titik pada roda menyapu sudut 30 derajat. Berapa jauh titik telah berputar? Tentukan juga untuk sudut putar 30 radian. Ini ada penyelesaiannya. Nah, diketahui rumusnya untuk panjang busur yang disapu itu adalah S sama dengan theta dikalikan dengan R. Kemudian diketahui bahwa 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat, atau 1 derajatnya itu sama dengan 1/57,3 radian. Sehingga kalau dihitung hasilnya sama dengan 0,017452. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi, berapa jauh titik telah berputar? Nah, untuk sudut 30 derajat, tetanya yaitu sama dengan 30 dikalikan dengan 1 radiannya, yaitu dikalikan dengan 0,017452. Jadi tetanya yaitu sama dengan 0,5235 radian. Kemudian untuk menghitung seberapa jauh titik telah berputar tadi, yaitu dengan menggunakan rumus S sama dengan theta dikalikan dengan R. Telah kita hitung bahwa tetanya ada 0,5235, kemudian dikalikan dengan 4,1 sehingga nilainya ketemu 2,15 meter. Kemudian yang B atau pertanyaan yang kedua, yaitu tentukan juga untuk sudut putar 30 radian. Jadi tetanya yaitu 30 radian. Kemudian kembali menggunakan rumus yang tadi, S sama dengan theta dikalikan dengan R, yaitu 30 dikalikan dengan 4,1 meter. Jadi hasilnya 123 meter. Ini ada contoh soal yang kedua, yaitu sebuah mobil 900 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, mengelilingi lingkaran radius 25 meter. Tentukan percepatan sentripetal dan gaya neto pada mobil tersebut. Nah, untuk rumus percepatan sentripetal yaitu menggunakan rumus ini, delta V dibagi dengan delta T. Delta itu artinya kan perubahan, atau bisa menggunakan rumus itu V kuadrat per R. Kemudian
V-nya sudah diketahui atau kecepatannya tadi sudah diketahui 10 meter per sekon, tinggal dimasukkan 10 meter per sekon, kemudian R-nya yaitu 25 meter, sehingga di situ 10 kuadrat yaitu 100 dibagi dengan 25, hasilnya ketemu 4 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk satuannya kenapa bisa hilang? Karena yang di atas ini kan meter per sekon itu dikuadratkan, sehingga dia jadi meter kuadrat per sekon kuadrat. Karena dibagi dengan meter, maka meternya bisa dicoret jadi tinggal 1 meter per sekon kuadrat, begitu. Kemudian untuk gaya neto yang ditanyakan tadi, gaya neto pada mobil itu berapa? Nah, gaya netonya menggunakan rumus F sama dengan M kali A, seperti rumus gaya yang biasanya, yaitu M-nya atau masanya tadi 900 kg, kemudian dikalikan dengan A atau dikalikan dengan percepatannya, yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Hasilnya ketemu di situ 3600 Newton. Baik, itu saja singkat cerita mengenai topik benda tegar. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.